demikian Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara terlebih dahulu, konfirmasi ke Bapak mengenai langkah-langkah yang akan digunakan untuk itu ya Pak ya, praktek pembelajaran berdiferensiasi betul ya Pak ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak yang mengenai pembelajaran yang sudah yang dirancang begitu, mengenai RPP yang telah dibuat begitu ya Pak ya. Oke, untuk yang pertama Pak, bisa dijabarkan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak susun? Untuk RPP yang untuk praktik ini ya, tujuan pembelajarannya yaitu mata pelajaran IPA yuk. Betul. Melalui Ya. pengamatan terhadap gambar, video, siswa dapat menganalisis sistem tata surya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menggunakan ukuran planet dari yang terkecil hingga terbesar. Melalui aktivitas pembelajaran yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, Ya. siswa dapat merumuskan pembuatan model tata surya dengan baik. Oh, baik ya. Tiga tujuan. Ada 3 tujuan pembelajarannya Pak ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, ada tidak Pak area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran hari ini? Area pengembangannya yang tentu saja yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya. Ditambah ada disiplin positif, nanti kesepakatan kelas, dan pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi ada 3 hal ya Pak ya, pembelajaran diferensiasi, disiplin positif, dan pengembangan keterampilan sosial emosional. Ya. Nah, untuk mencapai tujuannya Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian untuk mencapai area pengembangan begitu, tentu saja kita membutuhkan strategi. Nah, strategi apa yang dipersiapkan? Strateginya ada 3 ya, strategi pengembangannya. Yang pertama ada pembelajaran diferensiasi yang mengembangkan pembelajaran dengan konten, diferensiasi konten, Oh iya, baik. diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Oh, berarti lengkap ya Pak Tiga, ya, tiganya, tiga. Yang untuk yang konten, jadi menurut berdasarkan pada gaya belajar siswa Bu, yang berbeda. Oh iya, baik. Terus yang proses tentu kita memperhatikan kecepatan belajar siswanya. Oh iya, baik, Pertimbangan baik. kecepatan belajar siswa. Iya. Untuk yang produknya yang sesuai dengan minat bakat siswa. Oh, baik, luar biasa sekali Pak. Untuk strateginya berarti dari diferensiasinya ya, ditekankannya 3 diferensiasi tersebut. Baik, terima kasih Pak. Semoga pembelajarannya berlangsung dengan lancar dan baik. Amin. Sama-sama Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ibu Deni sehat? Alhamdulillah. Mbak Azmi gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Iya. Alhamdulillah Pak Azmi sudah melakukan observasi ya di kelas, dan alhamdulillah luar biasa, observasinya sangat bagus ya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini Bapak selaku PP ingin menyimak gitu ya, bagaimana hasil praobservasi. Nah, harapannya dalam praobservasi ini metode yang dipelajari waktu lokakarya keempat yaitu coaching itu bisa dimunculkan ya. Jadi nanti
Bu Dani sebagai coach akan menggali potensi yang ada pada Pak Azmi, kemudian nanti juga Pak Azmi harapannya menyampaikan dengan jujur dan apa adanya sehingga nanti akan menemukan solusi-solusinya. Nah, nanti di akhir Pak Azmi akan memberikan refleksi gimana, apa sih manfaat dari pra observasi ini gitu ya. Dan kemudian nanti apakah Pak Azmi akan menyampaikan ke teman yang lain, mengajak gitu kan, ini ada 9 guru guru kelas gitu ya. Nah, nanti bagaimana langkah Pak Azmi akan mengajak teman-teman yang lain untuk membuat modul berdiferensiasi atau RPP berdiferensiasi ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Azmi, sehat ya Pak Azmi ya? Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan konsep modul yang sudah Bapak buat begitu ya. Nah, setelah pembelajaran tersebut hari ini kita akan mengadakan pasca observasi di mana kita akan istilahnya melihat kembali, merefleksi kembali apakah pembelajarannya itu sudah sesuai dengan harapan atau belum begitu ya Bapak. Baik, langsung saja mungkin Pak Azmi, kemarin kan Bapak sudah mengemukakan mengenai tujuan pembelajarannya. Menurut Bapak, apakah tujuan pembelajaran Bapak itu sudah tercapai dari pembelajaran kemarin? Baik, terima kasih Bu Dani. Menurut saya sudah tercapai tujuan pembelajarannya, di mana siswa sudah dapat menganalisis planet-planet di tata surya, terus siswa juga sudah bisa mengurutkan planet-planet yang terkecil hingga terbesar yang ada di tata surya, dan tujuan diferensiasi juga sudah tercapai. Luar biasa sekali Pak Azmi ya. Kemudian kita bicara mengenai kelebihan dulu Pak, bahwa sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah melihat pembelajaran dengan siswa yang begitu aktif ya Pak ya. Menurut Bapak, pembelajaran yang sudah Bapak susun, yang sudah Bapak laksanakan itu ada tidak kelebihannya begitu Pak? Kelebihan pasti ada ya Bu. Kelebihannya yang pertama tentu saja pembelajarannya lebih menyenangkan buat siswa. Karena bisa memfasilitasi merdeka belajar para siswa ya, dengan diferensiasi itu, dengan pembelajaran diferensiasi. Terus kelebihannya dari segi media pembelajaran juga, meskipun ya nanti ada kekurangan dan hambatan-hambatannya dalam proses pelaksanaannya. Berarti siswa terlihat senang ya ketika pembelajaran itu berlangsung begitu ya, ada perbedaan ekspresi gitu ya. Baik, nah tadi kita bicara mengenai kelebihan. Menurut Bapak ada tidak sih kekurangan dari pembelajaran Bapak kemarin? Kekurangannya ada beberapa. Yang pertama karena mungkin kita memanfaatkan internet ya Bu, sedangkan ada kesulitan dari segi teknis di sini dengan internetnya yang sering ada kendala gitu Bu. Sehingga pas penayangan PowerPoint yang melalui Canva itu yang harus online agak terlambat gitu, seperti penayangan videonya yang agak apa istilahnya loading atau buffering gitu lah. Iya, betul ya, karena memanfaatkan media digital ya. Terus mungkin medianya juga terus terang itu kurang bervariatif, mungkin nanti tambah lagi. Jadi medianya Bapak anggap ini kurang variatif nih ya, anak-anak belum mengakomodasi anak-anak begitu, kemampuan anak-anak. Nah, tadi bicara mengenai kekurangan, tentu saja ke depannya itu harus ada hal-hal yang Bapak lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Mungkin Bapak bisa kemukakan rencana tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut, solusinya gitu bagaimana Pak? Nah, kalau untuk di faktor teknis jadi mungkin kita bisa mencari jaringan internet provider yang tersedia yang bisa sampai ke daerah sini gitu, bisa tethering lewat HP, tapi mungkin nanti HP-nya bisa disimpan di atas atap atau gimana gitu, untuk mengatasi jaringan faktor teknis seperti itu. Untuk media yang kurang bervariatif, saya juga menemukan jadi ada aplikasi yang bisa di-download oleh siswa, yang di media yang bisa langsung digunakan oleh siswa secara aktif gitu. Jadi siswa bukan hanya melihat tapi langsung menggunakan
media tersebut gitu, yang berhubungan dengan planet-planet di tata surya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bapak sudah memikirkan mengenai solusinya gitu, dimana keterbatasan mungkin sinyal yang ada itu tidak membatasi siswa untuk punya pengalaman dengan dunia digital begitu ya Pak ya. Tadi dengan solusinya dengan menggunakan aplikasi, kemudian menggunakan provider yang kira-kira support gitu ya untuk di kelas. Luar biasa sekali. Ini bagaimana ini Bapak perasaannya setelah melaksanakan observasi, kita membuat modul, kemudian pelaksanaan dan diobservasi begini Pak? Tentu saja senang ya Bu ya. Kita masih RPP belum modul. Iya. Jadi kita jadi tahu memang bagaimana cara mengaplikasikan menerapkan Merdeka Belajar itu seperti apa dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Jadi memang siswa kita yang unik gitu, yang bermacam-macam, sehingga kita bisa mengerti kebutuhan ataupun bakat minat siswa yang ada di kelas kita. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa lebih baik lagi dan bisa ditularkan lagi ke rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi Bapak ada rencana nih untuk menularkan dengan guru-guru lain ya Pak ya? Insyaallah bersama Bu Danila. Iya. Nanti kita bisa buat komunitas begitu ya Pak ya, untuk kita belajar bersama tentang konsep Merdeka Belajar ini. Luar biasa sekali Bapak, Masya Allah, saya apresiasi sekali ya Bapak ya atas pembelajaran yang sudah Bapak lakukan gitu, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa begitu Pak ya. Mungkin untuk kegiatan pasca observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada Bapak PP. Baik, terima kasih ya. Kalau dilihat dari di analisis, ternyata alhamdulillah Bu Dani selaku CGP sudah menjalankan tugas sebagai coaching yang mengcoaching Pak Asmi ya. Mudah-mudahan nanti harapannya bisa kedepannya guru-guru ketika masuk kelas walaupun dengan RPP itu bisa berpusat kepada anak. Harapannya pembelajaran diferensiasi ini yang melihat minat bakat gitu. Jadi tidak ada di sini anak yang nakal, cuman ada yang anak kurang perhatian, atau mungkin anak ini karena dia kinestetik berarti bergerak gitu ya. Jangan dimatikan dengan kita mengatakan diam gitu ya. Pasti nggak akan diam ya. Tapi bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berbeda dengan model yang berbeda, artinya bagaimana kita harus ada kolaborasi model dalam pembelajaran gitu ya. Dan mudah-mudahan juga harapannya nanti komunitas praktisnya lebih berkembang lagi, sehingga nanti sekolah ini gitu ya akan tambah menjadi model nanti bagaimana sekolah bergerak gitu ya. Nanti harapannya jadi sekolah penggerak, dan mudah-mudahan nanti juga banyak gitu ya CGP karena yang Bapak rasakan ternyata program ini tuh bukan hanya program yang biasa, tapi bagaimana program yang menjadikan guru tuh menjadi guru yang profesional. Artinya kita harus bisa melakukan dengan berbagai kondisi. Bahkan kita juga tidak boleh hanya berhadapan dengan internet saja. Tidak ada internet, gunakan yang ada. Nah, yang pasti intinya apa? Bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada anak. Jadi anak akan menemukan hasil terbaik. Dan jangan lupa nih, kita seringkali jarang mengungkapkan apa yang dirasakan anak setelah belajar. Kita mah kalau biasanya sudah beres ya, jam pulang, assalamualaikum. Nah, sebelum itu harapannya ada refleksi gitu ya. Dan yang kedua yang paling penting dalam kurikulum Merdeka ini adalah ada metode stop atau persiapan ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, walaupun Pak jam kedua nih, 1 menit, 2 menit pengkondisian dulu. Tarik napas atau duduk yang rapi, kemudian tarik napas dan sampaikan tujuan pembelajaran supaya anaknya kemana-mana gitu ya. Jadi yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajarannya gitu ya. Nah ini yang sering kali lupa kita mah. Udah langsung ke materi, dikejar target. Tadi kurikulum Merdeka ini sebetulnya tidak mengejar bab atau materi, tapi mengejarnya adalah bagaimana anak memperoleh inspirasi untuk terus belajar gitu ya. Dan belajar pun tidak harus pakai internet gitu, yang
pokoknya yang ada di sekitar kita. Kalau dengan media gambar itu anak jadi excited gitu ya, dengan mewarnai jadi excited, kenapa enggak gitu ya. Atau ada anak yang suka bikin komik, bikinin komik gitu ya, mengenai tema yang kita peroleh. Karena kalau di SD mah udah enak, sudah terintegrasi gitu ya, jadi lebih enak gitu per tema gitu kan. Jadi tematik itu mungkin yang bisa disampaikan di pasca observasi ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti Ibu Dani layak ya sebagai guru penggerak yang nanti akan bergerak bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah banyak dari guru-guru kita yang jadi guru penggerak. Kenapa? Karena belajar tentang metode-metode yang berpusat pembelajarannya pada anak. Jadi tidak berpusat pada guru nih sekarang mah, tapi kepada anak, berpihak ke siswa. ya. Jadi berpihak ke siswa gitu ya, supaya siswa itu bahagia, dan ketika setelah bahagia anak itu mendapatkan pengalaman gitu ya, sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya gitu kan ya. Seperti itu mungkin yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih kepada Bu Dani dan Pak Azmi yang sudah luar biasa